Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di acara program Jesus Live. Kiranya malam hari ini kita semuanya boleh diberkati dengan setiap firman Tuhan. Terlebih dahulu kita sebelum melanjutkan firman Tuhan yang bertemakan mengenal Tuhan dalam diri kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan-Mu kami boleh melihat begitu luar biasanya jalan-jalan kami ketika kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami belajar untuk menyandengkan telinga kami kepada firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin dibangun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pengurapan-Mu atas kami semuanya. Dan kami percaya tidak satupun firman yang terbuang, yang gugur dengan percuma, tetapi firman itu adalah satu pribadi yang terus tumbuh di dalam diri kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di pertemuan yang sebelumnya saya membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Sedikit saya ulang, tahapan yang saya sampaikan pertama yaitu bagaimana tahapan perjumpaan. Perjumpaan kita dengan Tuhan, dan hampir semua orang Kristen mereka memiliki tahapan perjumpaan ini, yaitu bagaimana dia kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tahapan ini ada orang yang kenal atau berjumpa dengan melalui orang tuanya, artinya Kristen sejak lahir. Ada juga orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, kenal Kristen maksud saya mungkin karena pernikahan atau banyak hal. Tapi yang jelas di bagian perjumpaan ini pertama kali kita boleh mengenal atau berjumpa dengan Tuhan. Tapi tidak hanya situ, di tahapan berikutnya yaitu kita mulai perkenalan, dan ini berbicara tentang perjumpaan pribadi, sesuatu yang menakjubkan yang Tuhan kadangkala menjumpai kita, membuat kita benar-benar, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita heran, Tuhan kita hebat. Kenapa? Di tahap-tahap perkenalan ini Tuhan menunjukkan kebesarannya. Ada yang dari sakit disembuhkan, ada yang melihat Tuhan secara pribadi, ada yang mungkin orang itu ketika didoakan itu mengalami lawatan Tuhan, dan pada waktu itu dengan semua keadaan kita, intinya bahwa kita boleh melihat Tuhan yang besar, dan pada waktu itu kita rasa hati kita berbunga-bunga, hati kita senang sekali, dan kita mulai benar-benar mencari wajah Tuhan, dan luar biasa. Dan pada tahapan-tahapan ini biasanya kekristenan itu selalu berbunga-bunga. Tetapi untuk mengenal lebih dalam lagi, ternyata kita tidak hanya pada tahapan ini saja, tapi ada tahapan-tahapan yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada tahapan bagaimana kita mengenal, benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi sebelumnya untuk melanjutkan kita tentang tahapan yang berikutnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-11, Daniel pasal yang ke-11 ayat yang 32. Saya nanti akan tekankan di bagian B, tapi saya akan baca seluruhnya Daniel 11 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini yang saya mau tekankan, tetapi umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya ulangi sekali lagi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya bahwa ternyata pengenalan kita dengan Tuhan itu sangat penting untuk pertumbuhan kita. Kenapa? Karena ketika kita mengenal Tuhan, berarti kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman ini yang membuat akhirnya kita itu menjadi kuat. Kekristenan ketika tidak mengalami Tuhan, tidak bersama-sama dengan Tuhan, dia akan mengalami kelemahan-kelemahan. Yang pastinya ketika kekristenan ini berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan di semua keadaannya, di semua keadaan kehidupan kita, percayalah bahwa kita akan menjadi kuat. Dan orang kuat itu biasanya akan memiliki inovasi, akan memiliki ide-ide yang luar biasa, dan otomatis dia akan bertindak. Artinya bahwa ketika dia mengenal Tuhan, memiliki kekuatan, dan kekuatan itu orang itu pasti akan terus bertindak. Di dalam Roma pasal yang 10 ayat 17 bahwa iman timbul itu dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar firman itu akan memotivasi diri kita dan akhirnya kita memiliki iman Kristus. Kita memiliki iman, kita memiliki kekuatan. Iman itu akan tumbuh, timbul, muncul pada permukaan. Kapan itu? Ketika ada firman Kristus. Sekali lagi, ketika ada firman Kristus, firman itu, iman itu maksud saya akan timbul di permukaan. Semua orang percaya punya iman, tapi tidak selamanya iman itu timbul. Ada di permukaan. Kapan itu bisa timbul? Ketika kita mendapatkan firman Kristus. Kekuatannya itu ada. Ini berbicara tentang pengalaman. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah bahwa kita akan dibawa pengalaman demi pengalaman. Dan pengalaman ini berbicara tentang pengenalan membuat kita kuat. Saya percaya kita semuanya hari ini akan dibawa dalam pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus, dan saya percaya kita semuanya pada akhirnya menjadi kuat ya. Dan ketika kuat kita bisa bertindak. Ketika kuat kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, tahapan yang berikutnya, tahapan yang ketiga ini berbicara tentang pengenalan. Ya. Kalau kedua tadi perkenalan, berikutnya adalah pengenalan. Pengenalan ini berbicara tentang tidak hanya melihat Tuhan di satu sudut, Tuhan memberkati kita dalam konteks semua kebutuhan kita dijawab. Tapi sebaliknya, di pengenalan ini lebih kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tahu persis keadaan kita, kita juga tahu persis keadaan Tuhan. Bagaimana kita sama-sama di situ di bawah Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya rindu kita semuanya akan baca firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ya. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan.
Ternyata kita dibawa Tuhan itu tidak hanya melihat Tuhan itu eh, sebagai penolong ketika kita perlu saja, tapi ada bagian-bagian di sini kita sudah mulai mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau bagian yang pertama itu hanya sekedar kita kenal Yesus itu Tuhan juru selamat sampai di situ, tetapi berikutnya di tahapan yang kedua, bagaimana benar-benar pribadi Tuhan itu ditunjukkan kepada kita dengan segala mujizatnya, dengan segala keperkasaan Tuhan, membuat kita ngomong Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Tapi di bagian tahapan ketiga, ini kita melihat Tuhan seutuhnya, seluruhnya dalam hidup kita. Artinya ada bagian-bagian ternyata ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi ada bagian-bagian ternyata Tuhan tidak bisa melakukan. Apa itu? Ada bagian-bagian yaitu yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Contohnya bahwa Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan memerlukan kita sebagai pemuji, sebagai penyembahnya. Dan kalau kita kembali ke Filipi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, kita sudah mengenal dengan tahapan-tahapannya, tapi mengenal kali ini ternyata tidak hanya di tahapan tertentu, tapi kita lebih dalam lagi. Progres kekristenan itu progres pengenalan kita dengan Tuhan. Terus. Dan pada titik ini mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Proses kuasa kebangkitannya mungkin tahapan yang kedua. Tapi mungkin ini tidak kurang enak didengar telinga kita. Yang tahapan ketiga dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini memang kurang enak didengar telinga. Bahwa kita harus bersekutu dalam penderitaannya. Kita mengerti persis apa arti pengorbanan Tuhan. Kita mengerti persis apa artinya Tuhan itu memberi hidupnya untuk kita. Sehingga dalam tahapan ini kita bisa dibawa Tuhan dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi sekali-kali kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Pernah berpikir bahwa para martir itu, mereka sampai memberi hidupnya. Bagaimana murid-murid Tuhan menjadi martir? Ada yang mereka disalib dengan kepala di bawah. Ada mereka disalib, salibnya bentuk X. Ada mereka yang sampai digoreng. Tapi bagaimana mereka melakukan itu sampai rela memberikan semuanya itu? Mereka merasa bahagia ketika mereka menderita bersama Tuhan. Mungkin kita tidak semenderita seperti murid-murid Tuhan, kita tidak semenderita para tokoh-tokoh iman yang lainnya, tapi setidaknya kita harus paham. Di pertemuan sebelumnya saya ngomong gini, di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa ketika kita percaya kita mendapatkan selamat. Tapi ketika kita percaya, kita beroleh hidup kekal, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Sehingga saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di dalam kita naik kelas, berarti 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa itu di situ? Bahwa kita harus mengorbankan nyawa kita untuk saudara kita. Ada bagian-bagian dalam kekristenan untuk membawa dampak itu memerlukan kehidupan kita yang kita harus serahkan. Ada bagian-bagian kedagingan kita itu harus dihancurkan sampai kita tetap melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan tidak hanya pada waktu Tuhan mencukupi kebutuhan kita, Tuhan menjawab kebutuhan kita, tapi dalam saat-saat tertentu, saat yang tidak mengenakan, saat yang mungkin paling sulit, kita tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Saya akan berikan satu contoh tokoh Alkitab
Bagaimana ketika dalam masa-masa kejayaannya tokoh Alkitab ini justru meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih, sekali lagi, karena dia itu lebih merasa, oh itu karena aku. Walaupun dia nggak ngomong gitu, tapi secara nggak sengaja dia melakukan seperti itu sampai dia meninggalkan Tuhan. Tokoh ini bernama Salomo. Siapa yang tidak kenal dengan Salomo? Salomo adalah anaknya Raja Daud. Uh, Papanya si Daud begitu cinta Tuhan. Daud sangat cinta Tuhan. Dan nggak mungkin didikan kepada anaknya nggak takut akan Tuhan. Daud mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan. Bukankah itu juga ditemui oleh contoh tokoh pertama yang saya sampaikan tentang Yeremia? Papanya Hilkia, namanya Hilkia itu adalah seorang imam dan takut Tuhan, sama. Dan Hilkia pada waktu itu pasti mendidik Yeremia itu dengan baik, dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih sama dengan Daud. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan, pasti dia mendidik Salomo takut akan Tuhan. Dan singkat cerita, karena didikan itu membuat Salomo hidupnya begitu mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya sampai Salomo itu berjumpa Tuhan melalui mimpi. Sama dengan Yeremia, ada perbandingan dua ini. Di Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat, Yeremia udah memperhatikan, ya penuh perhatian. Berikutnya ayat yang kelimanya Tuhan ngomong sama Yeremia bahwa Yeremia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kurang lebih Salomo juga ngomong dalam versi yang lain, tapi sama-sama berjumpa Tuhan. Yuk kita belajar tentang Salomo ini. Saya sangat diberkati ketika belajar tentang Salomo. Di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima, satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Di Gibeon, itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Bagaimana Tuhan itu langsung nemui, walaupun lewat mimpi, nemui Salomo. Kalau bahasa sehari-harinya ngomong gini, Salomo kamu minta apa? Salomo kamu minta apa? Tak turuti. Luar biasanya Salomo pada waktu Alkitab mengatakan dia memang sudah raja, tapi Alkitab mengatakan dia masih muda. Dengan kata lain masih muda, dia belum berpengalaman. Sama dengan Yeremia mengatakan, aku ini masih muda. Dia belum berpengalaman. Lah Salomo ini juga belum berpengalaman. Karena dia belum berpengalaman, tapi dia cinta Tuhan, sehingga permintaannya itu tidak umum. Tidak seperti umumnya manusia pada umumnya, maksud saya seperti itu. Jadi kalau Salomo ini mintanya begini, Tuhan aku ini kan memimpin bangsa yang besar. Aku memimpin bangsa Israel, bangsa yang luar biasa ini, bangsa yang besar. Jadi dia merasa muda, merasa tidak berpengalaman, sehingga berikan aku hikmat, berikan aku pengertian. Singkat cerita, akhirnya Tuhan takjub dengan permintaannya Salomo. Kalau orang yang lain mungkin mintanya nama baik, kalau orang yang lain mungkin mintanya kedudukan atau apa, tapi Salomo enggak. Keren banget Salomo awalnya, karena permintaannya adalah ya roh pengertian, permintaannya adalah hikmat, dan akhirnya Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan, bahkan semua karena yang diminta hikmat, akhirnya semuanya ngikut. Kekayaan ngikut, semuanya ngikut. Dan Salomo benar-benar menjadi raja yang penuh hikmat. Dan belum ada tandingannya. Dan sangat luar biasa. Karena hikmatnya ini sampai satu kali, semuanya pekerjaan dikerjakan dengan rampung, dengan apik, dengan bagus.
Ya, rumah Tuhan dikerjakan sudah selesai, tidak hanya itu, istana juga dikerjakan dengan selesai, bahkan semua yang mau dikehendaki Salomo, Alkitab mengatakan itu dikerjakan dengan baik. Dan pada waktu itu Tuhan datang lagi sama Salomo. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 dan 2, saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, semua selesai. Yang diinginkannya semua selesai. Pokoknya Salomo luar biasa. Tidak ada raja yang seperti Salomo. Dan itu masa-masa kejayaan Salomo. Terus ayat berikutnya dikatakan, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ternyata dalam kejayaan Salomo, Tuhan mendatangi Salomo lagi. Ini raja yang sangat keren. Ini raja yang sangat luar biasa. Kenapa? Di masa-masa dia tidak berpengalaman, Tuhan tolong. Sampai pada masa kejayaannya, Tuhan juga menampakkan diri lagi. Betapa luar biasanya Salomo ini. Dan ketika penampakan yang kedua ini, Tuhan ngomong sama Salomo. Intinya, apa yang disampaikan oleh Tuhan yaitu, kalau Salomo tetap setia dengan Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai Salomo. Ya, itu intinya. Yang kedua, kalau dia tidak setia, maka semua anak cucunya, bahkan dia itu tidak berhak lagi atas kerajaan itu. Dia akan diputuskan kerajaannya itu sampai di dia. Dan itulah yang terjadi. Benar-benar Salomo sangat disayangkan di masa-masa kejayaan sekian tahun berikutnya. Ketika dia masih jaya, Salomo mengalami masalah. Masalahnya apa? Salomo mulai lebih banyak mendengar isu. Salomo terjebak dengan ketenaran. Salomo terjebak dengan apa yang menurut kata orang baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang 1 dan 2 saya akan baca demikian. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai kedua, adapun Raja Salomo mencintai perempuan asing. Terus di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Kita tahu ya, bangsa-bangsa ini kalau kita tahu bahwa ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Salomo mulai membuka celah. Salomo membuka celah. Membuka celahnya apa? Untuk perempuan asing. Kenapa saya katakan tadi Salomo lebih ke ketenaran? Karena istrinya Salomo itu 700, gundiknya 300. Saya nyampein ini bukan ngomong soal biologis, tetapi pada waktu itu ketika seseorang atau seorang raja memiliki istri yang banyak, ini berbicara tentang kebesarannya, tentang kewibawaannya. Jadi Salomo lebih mendengar kata orang. Itu saya simpulkan tadi. Salomo lebih mendengar kata orang sehingga Salomo mulai terbuka untuk perempuan-perempuan asing. Semuanya yang dipandang baik oleh Salomo, perempuan-perempuan yang dipandang baik oleh Salomo, sekalipun dia itu bukan dari orang pilihan Tuhan, dia mulai nikahin orang itu. Dan singkat cerita sampai 700 dan 300 gundik.
Ini berbicara apa? Berbicara Salomo pada itu masa-masa kejayaan. Semua orang mengakui, tapi masa kejayaannya ini justru masa kejatuhannya. Ayat yang kedua sangat jelas dikatakan begini. Padahal, saya ulangi, padahal, saya tekankan sekali lagi. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Salomo mulai membuka kesempatan untuk yang bukan berasal daripada Tuhan masuk di dalam dirinya. Padahal di sini dikatakan sangat jelas di ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Tuhan ngomong sama orang Israel. Orang Israel aja nggak boleh, apalagi Raja Israel. Bisa ngerti maksud saya? Dia seorang pemimpin, tapi dia membuka celah. Dia menjadi raja itu oleh karena pertolongannya Tuhan. Pertolongan Tuhan untuk Salomo melalui papanya Daud. Tetapi apa yang terjadi? Kepercayaannya Tuhan, yang Tuhan sudah tolong sedemikian rupa atas kehidupan Salomo, yang tidak berpengalaman diberikan hikmat sehingga menjadi seperti orang berpengalaman. Dan pada akhirnya sampai berpengalaman dan luar biasa. Disitulah letak kejatuhan Salomo. Kenapa ini terjadi? Karena pengenalan Salomo berhenti sampai masa-masa kejayaan. Dia pikir semua sudah mulai karena dia. Dia pikir bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia puas dengan semua yang sudah dicapainya. Dia puas dengan pencapaian-pencapaiannya. Saya bilang pertemuan sebelumnya, tidak salah dengan semua pencapaian. Asalkan kita tetap mengingat semua pencapaian itu karena Tuhan. Tapi Salomo pada waktu itu, dia nggak melihat itu. Pada akhirnya dia melihat, ini karena kebisaan. Dia buka pintu hatinya untuk perempuan asing, untuk perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di masa tuanya, ya kita tahu kalau orang sudah mulai tua, berarti fisiknya sudah tidak lagi seperti pada waktu muda. Mungkin secara emosinya maksud saya itu sudah tidak seperti pada waktu dia muda. Akhirnya apa? Di masa-masa lemahnya itu, mungkin semua orang masih menghargai Salomo sebagai raja. Tapi yang dekat di situ, yang dekat dengan Salomo pada waktu itu adalah bukan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tapi orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain. Singkat cerita, akhirnya oleh pengaruh istri-istrinya ini, Salomo pada akhirnya, Salomo mulai menyembah Allah. Mereka menyembah dewa-dewa yang disodorkan oleh istri-istri Salomo. Dan ini pembelajaran bagi kita. Sekali lagi, ini pembelajaran bagi kita. Sementara kalau kita bandingkan dengan Yeremia, Yeremia ketika tahu kelemahannya, dia ditolong oleh Tuhan, dia menghadapkan hidupnya lagi kepada Tuhan. Dalam keadaan tertentu, dia tetap menghadapkan dirinya kepada firman. Akhirnya apa? Yeremia dipakai Tuhan luar biasa. Salomo ini juga dipakai luar biasa, tapi pada titik tertentu, dia mulai mengalami kejatuhan. Kenapa? Pengenalan Tuhannya tidak diasah lagi. Dia merasa cukup pada titik tertentu.
Saya rindu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak berhenti pada titik tertentu. Hati kita tetap mencintai Tuhan dalam keadaan. Sederhana, gimana sih caranya ngelihatnya? Sederhana banget. Kalau dulu pertama kali kita kenal Tuhan, mudah sekali kita baru berdoa Tuhan, baru kata Tuhan, itu kita mudah sekali merasakan sampai menyentuh emosi kita, sampai kadangkala kita sampai mungkin terharu. Tapi begitu sudah sekian tahun, sudah sekian puluh tahun, sudah sekian lama kenal Tuhan, merasa Tuhan sudah tolong dia, merasa Tuhan sudah bisa melakukan ini, melakukan itu, merasa sudah paling dekat, tapi di situ tidak ada lagi hati yang merindukan Tuhan. Saya mengajak siapapun kita yang mendengarkan program ini, hari ini kira-kira masih ada nggak rasa cinta kita kepada Tuhan? Dan jika yang mendengar ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, saya mau ngomong, masih enggak kita bisa seperti waktu dulu ketika kita baru berdoa atau baru memuji Tuhan, baru kata Tuhan, kita sudah merasakan kehadirannya. Sudah sekian puluh tahun kita melayani Tuhan, masih enggak kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Ayo, yang mungkin selama ini mulai berkurang, dengan kepekaan-kepekaan seperti itu, yuk kita asah lagi, yuk kita cintai Tuhan, yuk dekat dengan Tuhan. Sederhana banget. Kita beri waktu untuk Tuhan. Kita mulai memberikan waktu secara pribadi kepada Tuhan. Ingat waktu perkenalan, itu Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Tapi pengenalan, kita harus lebih mengenal Tuhan kita lebih lagi. Kita bersekutu dalam penderitaannya. Bahkan sampai dalam kematiannya. Kita tidak akan pernah bersekutu dengan kebangkitannya kalau kita belum mengalami persekutuan dalam penderitaan dan kematian. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Tuhan Yesus merindukan Bapak Ibu. Dan sekali-kali kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, memang benar. Tapi apakah kita terus ada waktu untuk Tuhan? Apakah ada waktu kita untuk Tuhan? Jangan sampai kita disibukkan dengan semua pelayanan kita. Tapi sesungguhnya hati kita kering. Hati kita belum berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Jangan sampai kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tapi isinya semuanya itu hanyalah aktivitas biasa, rutinitas lebih tepatnya. Sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ayo Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Miliki rasa pengenalan dengan Tuhan. Miliki kecintaan kita dengan Tuhan. Seperti pada waktu kita dipanggil Tuhan pertama-tama. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi melayani. Jadi tahapan yang ketiga ini tahapan pengenalan. Kita melihat Tuhan itu secara utuh. Kita melihat Tuhan itu benar-benar dalam semua sudut pandang Tuhan itu baik. Karena dalam Filipi 3 ayat 10 yang saya baca tadi, kata mengenal Tuhan itu mengenal secara utuh atau komplit. Jadi mengenal Tuhan tidak hanya dari sisi yang lain, tapi di semua sisi Tuhan tetap baik. Saya rindu setiap kita mengenal Tuhan. Dengan Tuhan kita memang dengan semua sudut pandang kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dalam kondisi di bawah, dalam kondisi di atas, dalam kondisi kita dalam keterpurukan, sekali-kali kita tidak akan meninggalkan Tuhan.
Dalam keadaan-keadaan seperti Salomo dalam kejayaan di kita di bawah naik, kita juga tidak akan pernah terlena. Bagaimana kita diizinkan dalam keadaan miskin, tetapi sekali-kali kita tidak akan menyangkal Tuhan. Tapi ketika kita dibawa dalam keadaan yang berlimpah, dalam keadaan yang semua serba ada, sekali-kali kita tidak juga akan tamu. Tapi hati kita sepenuhnya untuk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia merelakan segalanya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Hari ini Tuhan sangat peduli dengan kita. Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Saya rindu setiap kita memiliki pengenalan dengan Tuhan. Saya rindu setiap kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat. Dan akhirnya kita boleh bertindak. Bertindaknya apa? Kita mulai membawa dampak untuk orang-orang yang di sekitar kita. Tahapan yang berikutnya yaitu kita menjadi sahabatnya. Ya. Alkitab dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Ayo kita baca yuk Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Sama-sama ya. Kita baca Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, kita boleh menjadi sahabatnya Tuhan. Dan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Tapi Ibu yang kasih oleh Tuhan, kata setiap waktu itu kelihatannya sederhana. Tapi setiap waktu itu berarti seluruh 24 jam kali seterusnya. Kita ada untuk Tuhan. Karena demikian juga Tuhan selalu ada untuk kita. Kiranya Tuhan tidak memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah total memberikan hidupnya untuk kita. Tetapi kita tidak pernah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak. Sesuai dengan Amsal tadi bahwa kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, berarti kita ada waktu untuk Tuhan. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mungkin kita ngomong begini, Tuhan, masa Tuhan memiliki kesukaran? Masa Tuhan memiliki kesulitan? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan memiliki kesukaran. Tuhan juga memiliki kesulitan. Yang benar Pak Pendeta? Oh benar. Tuhan memiliki kesukaran. Apa itu kesukarannya Tuhan? Awal tadi saya sampaikan bahwa kesukarannya Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Salah satunya. Siapa yang memuji Tuhan? Ya kita. Yang kedua, Tuhan memiliki kesukaran untuk datang kepada umat manusia untuk sekarang ini. Kenapa seperti itu? Kalau Tuhan langsung datang kepada manusia, Tuhan perlu kemuliaan. Dan manusia bisa mati. Tuhan memiliki kesukaran. Karena juga manusia sekalipun yang berapa banyak juga yang sudah harusnya kenal Tuhan, itu kadang-kala tidak pernah mendengar suara Tuhan. Manusia memiliki Tuhan memiliki kesukaran. Lah caranya itu bagaimana? Caranya itu melalui hidup kita sebagai sahabat. Sahabat Tuhan.
Karena kita akan mengerti hal-hal yang rahasia yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak semua orang mengerti. Dan pada waktu inilah kita akan benar-benar menjadi partner kerja Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Apa yang dirasa Tuhan, kita juga rasa. Untuk pelayan-pelayan Tuhan mungkin sedikit paham tentang itu. Saya rasa kita pernah mengalami ketika kita sementara melihat orang yang salah, melihat orang yang melakukan kejahatan. Hari itu kita tidak marah. Hari itu kita tidak benci sama dia. Hari itu kita tidak jengkel. Tapi ada hari itu kita sedih dan kita bisa menangis. Dan kita bisa ngomong begini, Tuhan, ampuni mereka. Perasaan itu juga pernah dialami oleh Tuhan ketika di kayu salib. Sebelum dia mati di kayu salib. Dia ngomong gini, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waktu itu kasih Tuhan total untuk manusia, Bapak Ibu. Waktu itu Tuhan mencurahkan dengan seluruh emosinya bahwa dia sangat mengasihi manusia. Manusia sangat jahat, tapi di mata Tuhan kejahatannya itu tidak sebanding dengan kasihnya. Dia mengasihi manusia dan pada waktu itu dia sampai benar-benar melihat manusia itu kasihnya besar. Dan saya percaya Tuhan pada waktu itu mungkin sambil meneteskan air mata. Ampuni mereka, Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Pada titik-titik ini kita akan dibawa oleh Tuhan untuk mengerti hati Bapa kita. Hati Tuhan kita ngerti. Sehingga kekristenan yang bertumbuh pada level ini, dia tidak akan ada yang namanya penghakiman. Tapi bagaimana ketika ada orang yang semakin jauh daripada Tuhan, hatinya semakin mengasihi. Di level ini bagaimana Tuhan benar-benar menyatakan semua isi hati Tuhan kepada kita. Yuk kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya kan, ajak kita baca Yohanes pasal yang Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes, sebentar Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk kita. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Yesus sudah benar-benar memberikan segalanya untuk kita. Dia Tuhan. Dia luar biasa. Dia meninggalkan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya. Itu tanda cinta yang luar biasa. Itu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, Yohanes pasal yang di ayat yang berikutnya kita akan baca. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Syaratnya ternyata untuk menjadi sahabat Tuhan kita melakukan perintahnya. Melakukan perintah kali ini Bapak Ibu bukan dengan terpaksa, bukan dengan seperti orang melakukan hukum Taurat. Melakukannya karena takut. Kalau nggak melakukan dapat sanksi. Tapi di tahapan sahabat ini, bagaimana dia mulai
melakukan semua perintah atas dasar cinta, atas dasar kasih. Karena mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukan semua perintah. Karena mencintai Tuhan, maka melakukan semuanya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di titik ini, kita melihat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sehingga penderitaan bukan hal yang menakutkan. Tapi ketika kita menderita karena Kristus, itu merupakan kebahagiaan. Itu merupakan satu anugerah. Kenapa? Karena kita memiliki cinta kepada Tuhan. Saya mengajak untuk kita semuanya, yuk kita semakin dalam mencintai Tuhan. Sekali lagi, bukan masalah ketika kita masih di perkenalan, ya, bukan masalah ketika kita masih di pengenalan, nggak jadi masalah semuanya itu. Tapi yuk kita lakukan semuanya dengan cinta sampai kita dibawa lebih dan dibawa lebih lagi. Hari ini, yang paling terakhir, saya ingatkan bagi kita semuanya, jangan pernah kehilangan rasa cinta kita kepada Tuhan. Pergumulanmu, persoalanmu, kesulitan hidupmu yang hari ini. Sementara saya ngomong, mungkin dari Bapak Ibu memiliki kesulitan hidup. Saya mau kasih tahu, ada Tuhan sementara berbicara di sana. Ada Tuhan yang baik sementara ingin memberikan kekuatan. Dan yang pasti ada Tuhan yang mau bersama-sama melintasi, melewati semua pergumulan kita. Sehingga kita memiliki pengalaman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah itu dengan cinta. Maka kita akan dibawa untuk mengenal Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Kita satukan hati kita berdoa. Beberapa waktu untuk kita bersaat teduh. Hari ini, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada, Tuhan sementara mengasihi Bapak. Terimalah saat ini kasih yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini Tuhan datang di dalam hidupmu, meneguhkan engkau. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sepertinya susah untuk menemukan Tuhan dalam pergumulan. Tuhan tolong nyatakan dirimu sehingga saudara-saudari kami ini boleh benar-benar mengalami Tuhan dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Dalam soal-soal ekonomi mereka, dalam soal-soal rumah tangga mereka, dalam soal-soal pergumulan atas anak mereka, dalam soal-soal pergumulan dalam pekerjaan mereka. Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka dalam segala hal sekali-kali tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi mereka boleh semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kesulitan mereka, baik itu sakit penyakit, baik itu kesulitan-kesulitan hidup apapun, semuanya saudara-saudari kami tidak akan ada yang satupun yang gugur dan meninggalkan Tuhan. Tapi justru di dalam kesulitan mereka, hari ini kami percaya Tuhan mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sementara dibawa oleh Tuhan dalam titik-titik kejayaan, dalam titik-titik di mana Tuhan izinkan mereka dalam satu pengalaman-pengalaman maha dahsyatnya Tuhan. Tuhan biarlah sekali-kali mereka juga tidak terlena dengan semua berkat Tuhan, tetapi mereka tetap semakin dipercayakan berkat-berkat Tuhan, mereka akan semakin tunduk dan takluk pada otoritas Tuhan.
jamah semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan. Sekali lagi tidak ada satupun dari kami yang gugur, tetapi kami akan tetap kuat. Kenapa kami kuat? Karena kami mengenal Tuhan, sehingga kami mampu terus bertindak, membawa dampak berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang memerlukan. Hidup kami adalah jawaban bagi banyak orang, karena sesungguhnya manusia Kristus ada pada kami. Terima kasih, kami bersyukur damai sejahtera-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat malam, salam murid Kristus.